Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Insinyur Abdul Munif, yang hari ini beliau menyediakan waktu kembali bersama kita Bapak dan Ibu. Kalau yang baru hari ini ikut kajian ini mungkin baru pertama bertemu dengan beliau. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah sebelumnya sering hadir, semoga masih ingat ya dengan Ustadz Dr. Insinyur Abdul Munif. Beliau adalah salah satu dosen di IPB tentunya ya, mengurus dan mengelola kemakmuran Masjid Al-Huriyah, masjid terbesar di IPB, dan beliau mengambil S1-nya di IPB ya, di di proteksi tanaman. Kemudian S2-nya beliau lanjutkan di Universitas Göttingen di Belanda, dan S3-nya Jerman, beliau Jerman ya. Jerman, dan Universitas Bonn ya, Jerman ya Pak. Doktornya juga di Universitas Bonn. Baik, Bapak dan Ibu, beliau juga pernah menangani membantu kesekretariatan di Kementerian Pertanian RI. Dan sampai hari ini lebih dari 25 jurnal ya, tentang bakteri tanaman penyakit beliau tulis. Namun di sela-sela itu beliau mendalami agama Islam. Dan alhamdulillah hari ini akan berbagi kembali dengan kita. Dan topik yang hari ini akan kita bahas, insya Allah akan sangat bermanfaat dan pencerahan bagi kita tentang perbuatan baik. Yaitu jika engkau berbuat baik, maka niscaya sebenarnya perbuatan baik itu adalah untuk dirimu sendiri. Ini diambil ya dari surat Al-Isra ayat ke-7 ya Ustaz ya. Ya, baik, betul. Bapak dan Ibu, kami kembali aturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hari ini hadir, dan kami juga ingin sampaikan bahwa untuk setiap kali pertemuan OAC ini, jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana dalam salah satu hadisnya disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yatslubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini bagian kecil dari langkah-langkah kita untuk kemudahan-kemudahan menuntut ilmu itu. Dan mudah-mudahan itu bagian bagi kita dalam kemudahan juga menuju jalan ke surga, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang sudah rutin hadir di kajian ini, sangat kami beri kesempatan juga ya dalam program kita ini mengambil bagian kebaikan di situ dengan cara apa? Yaitu silakan share linknya kepada sanak saudara kita, family. Ya barangkali mudah-mudahan mendapat manfaat juga dari program kajian kita ini. Alhamdulillah sudah yang ke-40 hari ini. Baik, untuk itu teman-teman semuanya, saya lihat nih yang sangat rutin hadir ya, ada yang dari Depok, Surabaya, dari Bandung, Sumedang, Serpong, dari Payakumbuh, dari Bogor tentunya juga banyak ya, dari Jogja, Surakarta, Tangerang, kemudian juga ada yang dari daerah timur, dari Sulawesi. Baik, dan semuanya, jadi kami sangat mengaturkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan untuk program lanjutan ini kita jadikan sebagai bagian rutin, walaupun hanya sekali 2 pekan. Dan terima kasih pada Prof. Aida Vitayala. Assalamualaikum, Pak Dan. Alhamdulillah, beliau bisa hadir juga bersama kita pagi ini. Dengan itu kita berikan waktu selanjutnya kepada Ustadz Abdul Munif. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Yanefri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin
atas izinnya, atas karunia-Nya, atas hidayahnya, atas taufiknya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim walaupun masih dalam suasana online. Insya Allah niat kita adalah untuk bersilaturahim, menghadiri majelis ilmu, karena salah satu taman surga di muka bumi adalah majelis ilmu, dan kita moga-moga Allah catat sebagai orang yang mencintai ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu, dan orang-orang yang insya Allah moga-moga mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin, para peserta ta'lim yang berbahagia, Pak Yanefri yang istiqomah ini merawat dan terus mengadakan acara ini, moga-moga kita selalu Allah limpahkan kemampuan untuk terus memperbaiki diri. Semoga hari ini dan hari yang akan datang banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena itulah memang harapan satu-satunya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya mohon maaf mungkin sedikit menyampaikan dalam slide saja supaya ada sesuatu yang bisa dilihat dan kalau berkenan mungkin dicatat atau paling enggak ada yang bisa diingat. Mohon maaf nih Pak Pak Yanefri ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mendiskusikan atau membahas bersama, share tema yang luar biasa ini. Tema yang disampaikan atau yang kita kaji hari ini adalah jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebetulnya judul ini adalah diambil dari lengkapnya, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 7. Dan ayat ini memang semua ahli tafsir menekankan tentang hakikat perbuatan baik. Ya. Ayat lengkapnya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa ba'dul akhirati liyasu wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tatbira. Yang artinya kurang lebih in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat faida, dan kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Ini lengkapnya ayat. Faida jaa ba'dul akhirah, apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, maka kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajah-wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasuki pertama kali dan memberikan apa saja yang mereka kuasai. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini ayat yang luar biasa. Dan saya sering sekali ayat ini atau terjemahan ayat ini selalu saya jadikan akhir dari setiap saya memberikan kuliah pada mahasiswa. Karena saya ingin pada mahasiswa saya adalah kalian harus selalu memproduksi kebaikan hidup ini. Kita harus terus memproduksi kebaikan. Karena memang salah satu ciri Islam sebagai rahmatan lil alamin itu ketika setiap muslim memproduksi kebaikan. Sehingga terjadi surplus kebaikan yang diproduksi oleh muslim dan komunitas muslim. Jadi Islam menjadi rahmatan lil alamin ketika kita memproduksi kebaikan yang berlimpah. Sehingga berlimpah kebaikan yang diproduksi oleh kaum muslimin itu. Karena memang hanya satu yang ingin disampaikan, atau ini satu yang harus selalu kita lakukan, adalah memproduksi kebaikan. Sehingga Islam menjadi rahmat bagi alam. Dan itu selalu saya sampaikan pada para mahasiswa setiap akhir kuliah. Mulai hari ini, hendaknya kalian melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, itu kira-kira spirit dari ayat ini. Kemudian ada beberapa, karena ayat ini adalah
ayat yang berkaitan dengan Bani Israel. Jadi ini ayat surat Al-Isra, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu memang menjelaskan tentang Bani Israel. Sehingga ayat selanjutnya kan Bapak Ibu lihat di situ, apabila datang saat hukuman kejahatan kamu yang kedua, itu kepada Bani Israel yang akan melakukan, yang kalau dia melakukan kejahatan yang kedua, maka kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Maka akan datang musuh-musuhmu, wahai Bani Israel, yang akan menyuramkan wajahmu, yang akan mengalahkan kamu, bahkan akan menundukkan kamu, bahkan juga akan menguasai kamu. Bahkan tidak sedikit ayat ini juga diartikan bahkan akan meluluh lantakkan kamu, akan menghancurkan kamu. Jika kamu melakukan kesalahan kedua, ini esensinya. Saya sampaikan beberapa tafsir ayat ini, ya. Menurut Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau mengatakan juga sama, bahwa kebinasaan yang dialami oleh bangsa Israel itu disebabkan oleh kedurhakaan dan kezaliman yang mereka lakukan, bukan kezaliman oleh orang lain. Jadi mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Sampai Allah menyebutkan kezaliman yang kedua. Karena itu sebaliknya jika mereka mau taat dan bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan ketetapannya. Jadi Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsir Misbah ini, dan juga saya kutip juga dari Ibnu Katsir, memang ayat ini ada sebab nuzulnya adalah yaitu tentang Bani Israel. Tetapi kandungan ayat ini sebetulnya bersifat umum, ya, sesuai dengan keumuman Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab Allah, wahyu Allah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah terakhir untuk seluruh alam. Jadi memang kandungan ayat ini adalah nilainya bersifat umum, karena itu beberapa tafsir juga mengatakan begitu. Misalnya Al-Sa'adi ini dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena sesungguhnya hakikat perbuatan baik akan kembali kepada kalian sebagai pelakunya, sebagaimana adanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berlaku umum. Ya. Demikian juga Syekh Nawawi, ya, juga mengatakan bahwa menafsirkan ayat ini, apabila kalian melakukan perbuatan baik seperti ketaatan, maka kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri. Karena berkat ketaatan tersebut, Allah akan membukakan pintu kebaikan bagi kalian, kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian Imam Asy-Syaukani juga sama di dalam tafsirnya, beliau mengatakan atau mentadabbur, menafsirkan ayat ini kurang lebih sama. Jika seseorang berbuat baik, apa itu perkataan atau tindakan, maka sebenarnya ia telah berbuat baik pada dirinya. Karena ganjaran atau pahala dari perbuatan baik tersebut akan kembali kepadanya. Dan jika seseorang berbuat jahat dengan perkataan dan tindakan, maka itu akan terjadi atau kembali pula padanya. Ini beberapa tafsir yang sama. Karena itu hadirin, saya langsung saja kepada bagaimana sebetulnya ayat ini, karena bersifat umum, saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin mentadabburi ayat yang luar biasa ini. Surat Al-Isra ayat 7 ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu poinnya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan juga falaha, akan kembali kepada dirimu. Pertama, bahwa tadabbur ayat ini kurang lebih bahwa ini adalah sebuah prinsip. Prinsip dalam Islam, prinsip umum, prinsip universal dalam Islam yang tidak akan berubah. Bahwa semua perbuatan manusia akan menjadi miliknya dengan semua hasil dan konsekuensinya. Ini berlaku di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seseorang berlaku baik di dunia, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Kebaikan itu miliknya sebetulnya. Walaupun mungkin akan dimiliki oleh orang lain, tapi dialah orang yang berhak memiliki kebaikan yang dia lakukan. Itu kira-kira kurang lebih. Karena itu ini sungguh ayat yang universal. Siapapun, jika kamu berbuat baik, maka itu milikmu. Kamu akan memiliki kebaikan yang kamu lakukan itu, hadir. Artinya hasilnya dan juga konsekuensinya. Ya. Hasil kebaikan itu mau hasil, karena kadang-kadang perbuatan baik itu nggak langsung seketika.
hasilnya. Mungkin nanti dan nanti kalian akan tetap memiliki kebaikan yang kamu lakukan. Makanya kenapa sih ada kehidupan akhirat? Dan barang siapa yang baik di dunia, nanti di akhirat dapat kebaikan. Itu hasil, itu milikmu, kebaikan itu. Karena itu adalah merupakan ketentuan dan sifat rahman dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadabbur pertama, hadirin. Ya. Ini prinsip yang universal dalam ajaran agama ini yang mendorong. Kemudian yang kedua, prinsip kedua bahwa di dalam ayat ini kalimatnya menggunakan anfusikum. In ahsantum li anfusikum, anfus, diri. Itu berarti bahwa menurut beberapa mufassir, ini juga tadabbur ayat ini penting untuk difahami bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hadirin, inilah kalau ingat ayat ini, kita kembali kepada ayat-ayat yang lain yang senada. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung orang lain. Kita semua, walaupun di sini kita berkeluarga, kita berorganisasi, kita hidup bersama dalam sebuah lembaga, tapi ingat hadirin, setiap kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Kita bertanggung jawab diri sendiri. Ini harus kita ingat. Jangan sampai karena alasan organisasi, kemudian kita berbuat salah demi organisasi. Ingat, masing-masing kita akan menghadap Allah diri sendiri. Jangan kita berlaku, kalau bahasa anak muda, jangan berlaku konyol, melakukan kejahatan hanya karena sebuah organisasi, sebuah kelembagaan. Padahal ingat ayat ini, bahwa setiap kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, poin penting. Dalam ajaran Islam, seorang muslim diperintahkan untuk selalu melakukan perbuatan baik. Baik itu perbuat baik itu untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dan untuk alam sekitar. Ini luar biasa ajaran Islam. Dari ayat ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah, karena itu berlaku umum. Kita disuruh untuk berbuat baik. Kita harus selalu memproduksi kebaikan. Karena sesungguhnya kita dibekali oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Tapi walaupun kita juga bisa melakukan keburukan. Makanya pilihannya Allah mengatakan, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan juga kembali pada dirimu. Ini artinya bahwa kita ini diberikan pilihan oleh Allah. Beragama itu pilihan sebetulnya, bukan dipaksa memang. Karena Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jika kamu mau beriman, berimanlah. Jika kamu mau kufur, kufurlah. Karena masing-masing menanggung sendiri. Ini artinya bahwa memang kebaikan itu dan kejahatan itu pilihan sebetulnya. Kalau kita memilih perbuatan baik. Nah, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa tadi, seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya makin banyak kebaikan yang diproduksi oleh kaum muslimin. Insya Allah, kalau terjadi surplus kebaikan yang diproduksi oleh kaum muslimin, kita akan mengatakan Islam itu rahmat bagi alam. Tidak hanya bagi Islam, tidak hanya bagi rahmat bagi kaum muslimin, bagi Islam itu menjadi rahmat bagi orang non-muslim. Di dalam perkembangan sejarah Islam, mengapa Islam begitu cepat berkembang pada masa Rasulullah, para sahabat itu, dan Islam itu begitu cepat berkembang sampai ke wilayah Arab, Afrika Utara, sampai ke Kaukasus, kemudian sampai ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia dengan cepat. Tentu salah satunya adalah karena Islam disebarkan dengan cara yang damai, dan orang itu merasa nyaman bersama Islam. Jadi tidak benar kalau Islam itu disebarkan dengan pedang. Tidak semua Islam berkembang dengan peperangan. Banyak mereka dengan perjanjian. Banyak mereka dengan komitmen. Dengan Islam dia merasa nyaman, maka mereka masuk Islam. Enggak semuanya. Termasuk kita juga enggak pernah mendengar bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan peperangan. Tidak, hadirin. Tapi adalah dengan kebaikan. Kenapa? Karena orang Muslim itu memang diperintahkan oleh Allah memproduksi kebaikan, ya. Tahunya Islam, orang Muslim itu hanya memberikan kebaikan, menghasilkan kebaikan, dan berbuat baik saja. Baik itu untuk diri, untuk orang lain, dan untuk alam sekitar, hadirin. Ini tadabbur ayat ini.
Kemudian yang berikutnya, bahwa Allah ingin menjelaskan di dalam ayat ini bahwa tidak disebutkan di situ ahsan. Ahsan itu kebaikan. Tapi tidak disebutkan apa bentuk kebaikan. Kenapa? Karena hakikat perbuatan baik itu beragam bentuknya. Allah menyediakan beragam bentuk perbuatan baik itu, hadirin. Jadi perbuatan baik itu banyak ya. Tidak hanya tidak hanya tertentu. Artinya mulai dari hal yang paling kecil seperti ya mungkin kalau kita menjaga kesehatan, ya, menasihati diri, urusan di keluarga, mungkin sampai melakukan perbuatan yang bersifat monumental, misalnya untuk lingkungan, untuk masyarakat luas. Biasa contohnya kalau pertanian misalnya bertani, kemudian melakukan penghijauan, membangun hutan, karena dengan membangun hutan itu kebaikannya kembali kepada diri dan orang lain. Karena menanam tanaman itu kan, kalau kita menanam tanaman, kenapa Rasulullah memerintahkan? Kalau kamu tahu besok kiamat, kata Rasulullah, di tangan-tanganmu itu ada benih, tanamlah. Padahal besok kiamat itu kan kita nggak akan menikmati. Tapi hadirin jangan lupa, Islam itu orientasinya pada amal. Jadi perbuatan itu yang disuruh, perbuatan baik. Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasil kebaikan semata, karena hasil sudah pasti kita dapatkan. Tetapi adalah perbuatan baiknya itu sudah mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang menanam tanaman, kita orang-orang pertanian yang banyak kan, begitu menanam tanaman itu kan fungsinya sudah luar biasa. Dia bisa menyimpan air. Tanaman itu juga menghasilkan sumber makanan. Dan jangan lupa, tanaman itu juga menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dan kalau saya ini orang mikrobiologi mengatakan tanaman itu menghasilkan dan menjadi habitat mikrobiom, tempat tumbuhnya mikroba-mikroba yang bermanfaat bagi manusia. Luar biasa. Jadi kita jangan tanya, kalau Bapak dan Ibu kita melakukan kebaikan, itu kebaikannya itu berlipat-lipat. Makanya Allah mengatakan, kalau kamu berbuat baik, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Jadi kebaikan itu jarang dikaji ganjaran oleh Allah setimpal. Tapi selalu Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Kenapa? Karena kebaikan itu memang berkah sifat. Kemudian hadirin, apapun bentuknya, hikmahnya ini, hakikat perbuatan baik akan kembali kepada manusia itu sendiri, secara umum. Karena itu hadirin, ketika kita berbuat baik, maka jangan hanya orientasi untuk dirinya. Berbuat baik, selesai. Niatkan karena Allah, kemudian itu akan kembali untuk manusia secara umum dan untuk alam. Saya nggak ingin mendengar misalnya, orang mau melakukan perbuatan baik, terus ditanya dulu, ada orang butuh pertolongan, ditanya, Bapak agamanya apa? Kalau Islam saya tolong, kalau enggak saya tolong. Tentu enggak begitu. Kenapa? Karena memang perintahnya adalah kita harus menjadi rahmat bagi alam. Bagaimana menjadikan diri kita nanti representasi Islam yang rahmatan lil alamin. Kehadiran seorang muslim itu paling enggak membawa kedamaian. Seorang muslim itu walaupun belum bisa memberi, tapi paling tidak mengambilnya, tidak mencurinya. Itulah muslim itu prinsipnya. Kalau bisa memberi, kalau bisa menghasilkan kebaikan, kalau tidak pun nggak ingin mengambil dari wadahnya. Subhanallah. Itulah ajaran yang mulia dari Islam. Saya coba ayat ini juga kalau lihat dari sisi sains, ya, dari kajian tentang hukum reaksi-reaksi. Saya coba melihat ini mungkin salah, mungkin bisa kita diskusikan. Bahwa ayat in ahsantum ahsatum li anfusikum itu kalau kita kaji dari hukum kekekalan aksi reaksi sebetulnya jelas. Ketika seseorang memberikan aksi buruk, maka akan kembali keburukan. Jika orang memberikan aksi yang baik, reaksinya akan baik. Ini hukum. Karena dalam hukum kekekalan energi ini katanya, saya juga tidak ahli ya. Ini pelajaran lama. Saya ingin mengatakan bahwa dalam hukum kekekalan aksi reaksi, ya, itu dikatakan bahwa hukum kekekalan energi mengatakan sebuah energi atau energi itu tidak dapat diciptakan, melainkan dapat dirubah atau berpindah dalam bentuk energi yang lain. Nah, tokoh ilmuwan yang
sering kita jadikan sebagai rujukan ya kalau bicara tentang kekekalan energi ini adalah Einstein. Einstein pernah mengatakan begini, termasuk dalam kategori energi adalah segala perilaku yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu energi, termasuk langkah yang kita ayunkan, tutur kata yang kita ucapkan, senyum yang kita berikan, bahkan niat yang terlintas dalam hati pun merupakan bentuk-bentuk energi. Luar biasa. Ya kan? Einstein ini belajar dari fenomena alam, padahal kita sudah mendapatkan itu dari Al-Quran. Sayang kita kadang-kadang mengartikan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu kadang-kadang kita tidak mampu keluar dari bingkai yang lebih luas. Padahal ayat ini itu maknanya. Karena itu, apapun aksi atau energi yang kita berikan, pastinya akan menghasilkan reaksi atau balasan. Sehingga ada hukum aksi sama dengan reaksi. Dan ternyata ini dapat kita benarkan. Contoh yang mudah saja hadirin. Di dalam Islam Allah mengajarkan kepada kita bahwa cabang-cabang iman itu banyak. Sampai Rasulullah mengatakan cabang iman itu lebih dari 60. Bahkan beliau mencontohkan kecil, kalau kalian berjalan kemudian ada duri di jalan kamu singkirkan dan itu adalah bagian dari iman. Itu kan energi baik. Kenapa? Menyingkirkan duri itu sama dengan menyingkirkan rintangan. Tidak mempersulit orang, menghilangkan kesulitan, tidak memperumit orang. Itu kan energi yang kita keluarkan untuk kebaikan. Apa balasannya? Pasti balasannya kebaikan. Sudah pasti pahala di sisi Allah. Tapi hasil yang lain, jangan khawatir. Karena pasti Anda dapatkan. Tinggal tunggu saja. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Karena itu saya ingin mengajak bahwa di dalam Islam atau dalam Al-Quran memang kata-kata baik ini banyak ya. Nanti ada kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan kata khair, itu baik juga artinya. Ma'ruf itu juga baik. Misalnya kalau khair itu juga diartikan baik, ma'ruf juga diartikan baik. Al-bir itu juga makna baik. Ada soleh atau amal soleh itu juga baik. Dan kita bahas kata-kata baik hari ini adalah hasan. Hasan itu berkembang menjadi kata ahsan, ihsan, husna, hisan, banyak itu. Yang kata asalnya dari hasan. Ya. Jadi ini ada banyak ya. Saya coba search tadi di internet, beberapa teman-teman di IAIN itu banyak yang membahas kata-kata ini dari berbagai sudut kata. Kalau Bapak ingin mengetahui apa bedanya khair, ma'ruf, bir, saleh, hasan yang semua bermakna baik itu, dari kandungan maknanya itu mungkin bisa, tapi saya tidak ingin mendalami seperti itu karena memang itu bukan bidang saya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Suaranya hilang, Pak. Iya, sepertinya beliau terlempar sepertinya ya. Ya, sepertinya. Pak Ustadz Munif, ya mudah-mudahan sedang mencari sinyal kembali. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak. Mungkin Mas Juber bisa di-share dulu daftar hadirnya. Silakan Mas Juber.
Jadi teman-teman nanti insya Allah bagi yang mengisi daftar hadir, melalui nomor itu akan kita kirim materi hari ini. Dan juga untuk undangan pertemuan OASI 41 insya Allah akan dikirimkan juga. Mas Juber bisa dengar Mas Juber? Ya Pak. Oke, daftar hadirnya bisa di-share dulu saja. Oh baik Pak. Waalaikumsalam Pak Yanafri. Iya nih terputus ya. Maaf. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah Ustadz bisa masuk lagi, nggak Iya ini apa-apa. saya lagi di di kampus ini kok mati ini, tapi nggak apa-apa. Oh iya, baik. Insya Allah, Silakan lanjut, Ustadz. Silakan, Ustadz. Oke, saya akan saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Boleh di-share kembali? Oh Ya. iya, silakan, Ustadz. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ada gangguan sedikit, jadi kurang lebih ini saya ingin akhiri. Ayat yang senada dengan surah Al-Isra ayat 7 ini adalah ayat-ayat yang banyak sekali, diantaranya surah Al-Zalzalah yang sering kita baca, maupun juga surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Allah menjanjikan kepada kita. Karena itu hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, tentu berikutnya adalah saya ingin mengakhiri ayat ini dengan bahwa perbuatan baik itu beragam sekali bentuknya. Saya ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, bahwa perbuatan baik itu banyak pintu dan jalan serta ragam perbuatan baik. Supaya kita itu seakan-akan untuk berbuat baik itu hanya dengan satu cara saja, tidak. Mari kita simak ayat ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa, ya, ayat ini. Wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebaikan itu, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ingat, tapi yang dikatakan kebaikan ini dengan kalimat albir, yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah yaitu orang yang beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu sudah kebaikan. Kemudian beriman kepada hari akhir itu puncak kebaikan. Iman kepada malaikat, karena kalau orang iman kepada malaikat pasti dia baik, karena selalu diawasi oleh malaikat. Iman kepada kitab Allah, orang yang beriman kepada kitab Allah dia akan orang-orang yang berbuat baik. Iman kepada para nabi, kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir atau orang dalam kesulitan, memberikan kepada peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Hadirin, ini kebaikan. Kemudian melaksanakan sholat itu juga perbuatan baik. Menunaikan zakat perbuatan baik. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang amanah, orang yang menjaga integritas, orang yang senantiasa menepati apa yang
dia ucapkan itu adalah kebaikan. Orang yang sabar, orang yang tahan banting, yang sabar, sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan, dan sabar ketika masa dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 107. Ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa kebaikan itu banyak. Perbuatan baik itu beragam. Supaya apa? Allah mengetahui bahwa setiap hamba ini beda-beda. Ada yang bisa berbuat baik dengan hartanya, karena dia diberikan oleh Allah kelebihan harta. Ada orang yang bisa berbuat baik dengan waktunya, sehingga dia sumbangkan waktu sebagian untuk kebaikan. Ada orang yang bisa berbuat baik tentunya dengan ilmunya, karena Allah memberikan dia kelebihan ilmu. Ada orang yang bisa berbuat baik juga dengan hanya menyebarkan senyum, hadirin. Idkhalus surur, membagi kebahagiaan, mengajak orang untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Ada yang hanya dengan tenaga. Ini subhanallah. Moga-moga dengan banyaknya beragam perbuatan baik itu, kita bisa melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Demikian apa yang saya sampaikan, Pak Yanefri. Kalau ada yang ingin memberikan tambahan, falyatafadhol, atau masih ada waktu untuk kita sama-sama kita diskusikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Abdul Munif yang menyampaikan dengan sangat lengkap ya. Khususnya bahwa lingkup kebaikan itu ternyata sangat global ya, sangat universal. Jadi yang kita tahu ya Bapak dan Ibu, memang Nabi SAW kehadiran beliau di dunia selama hidup beliau, memang kita juga melihat ya jejak-jejak bahwa Nabi Muhammad SAW juga menyebar kebaikan sepanjang hidup beliau. Bahkan ternyata dalam beberapa hadis kita temukan juga ya Ustaz bahwa Nabi tidak hanya di dunia menyebar kebaikan. Di yaumil akhir beliau akan menyebar kebaikannya. Mungkin pernah kita dengar satu cerita ya bahwa ada wanita tua Yahudi buta, kemudian Nabi ternyata menyantuni wanita tua ini dengan memberikan makan setiap hari. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu. Setiap hari Nabi itu memberikan makan, dan tidak hanya sekedar memberi makan, disuapkan untuk Yahudi itu. Sampai kemudian Umar kalau tidak salah mengikuti perbuatan itu, apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap wanita itu ternyata memberi makan, maka diikuti oleh Umar. Saya lupa Umar atau Abu Bakar ya mengikuti itu. Tetapi kemudian wanita tua itu menepis tangannya sahabat kita ini. Kenapa? Karena ternyata cara pemberiannya berbeda gitu. Jadi luar biasa lembutnya Nabi ya memberi kebaikan pada orang lain ya. Itu baru dari satu sisi. Nah, sehingga kehadiran beliau memang mencontohkan luar biasa perbuatan baik yang dilakukan. Dan di yaumil akhir nanti, ketika semua orang sudah sangat kesulitan, kepayahan ya pada saat itu, maka semua orang ingin disegerakan hisab untuk mereka. Nah, pada saat itu manusia berbondong-bondong datang mulai kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Musa, Isa. Tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi ya pada saat itu. Artinya ketika manusia datang berombongan, mereka mengatakan bahwa saya tidak layak, saya juga mempunyai dosa, saya mempunyai kesalahan. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itulah beliau bersujud sangat lama, dan akhirnya disegerakan perhitungan pada saat itu. Nah, bahkan sampai kemudian khusus bagi umat muslim, ketika sudah melewati jembatan Sirat, maka Nabi di ujung jembatan itu mendoakan kita. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi luar biasa memang Nabi kita ya, memberikan kebaikan itu di sepanjang hidup beliau sampai ke yaumil akhir, mencontohkan perbuatan baik. Jadi luar biasa memang ayat ini, Al-Isra ayat 7 ini. Baik Bapak dan Ibu, sedikit yang kita kaji, tapi luar biasa memang makna dari Al-Quran itu satu persatu dari ayatnya. Baik Ustadz, kita ada sedikit waktu ini, jadi mohon berkenan untuk bisa merespon beberapa pertanyaan yang masuk.
Saya bacakan dulu yang pertama adalah dari Pak Krismanto. Saya bacakan saja nih maksud pertanyaan beliau, saya agak kurang paham, tapi saya kira sih Ada ini yang raise hand itu? Ada yang... baik. Sebelum raise hand kita bacakan dulu yang satu ini ya Ustaz ya. Fadal, Nanti Ustaz. setelah itu raise hand. Baik. Dari Pak Krismanto, jadi mohon pencerahan implementasi surat Isra barusan yang ayat 7 itu untuk yang munafik nih. Beliau tanya untuk yang munafik. Baik yang mutlak maupun yang masih ada sedikit iman gitu ya, dengan menonjolkan perbuatan kemunafikannya. Saya kurang paham ini maksudnya, barangkali untuk yang seperti itu jika dia berbuat baik itu apakah masih bernilai atau tidak, apakah begitu arah pertanyaannya? Saya kira mungkin begitu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Krismanto. Saya memahami apa yang dimaksud oleh pertanyaan Pak Krismanto, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap kebaikan, atau kebaikan itu pasti akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Ya. Hanya memang balasan kebaikan itu kan ada yang di dunia dan ada yang di akhirat, ada yang dua-duanya. Tentu bagi orang yang beriman, dia memang kebaikan yang diharapkan hanya kebaikan di dunia. Karena kebaikan di akhirat tentu tidak akan dia dapatkan. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena memang ketika di yaumil akhir itu kan nanti orang-orang itu akan semua mengadu kepada Allah, ya Allah saya sudah berbuat ini, kok saya dimasukkan ke dalam azab, ke dalam neraka. Semua begitu ya, terutama orang-orang kafir, orang ini. Dia merasa telah berbuat baik dulu, kenapa kok saya digolongkan ini? Ya Allah jawabannya sederhana, loh kamu dulu berbuat baik untuk siapa? Untuk aku atau untuk orang lain? Ya itu jawabannya. Kalau kamu berbaik untuk aku, karena imanmu, ya layak mendapatkan balasan. Kalau bukan karena aku, ya silakan minta kepada yang lain, kamu berbaik untuk siapa. Jadi balasan Allah itu menjadi kewenangan Allah memberikan balasan orang yang berbuat. Tapi setiap perbuatan baik memang oleh Allah dibalas. Karena itu dia bersifat universal. Ketika kita yang banyak melakukan kebaikan untuk orang lain, maaf ya, kalau orang Muslim tidak banyak melakukan kebaikan dan kebaikan dilakukan oleh orang lain, ya jangan salahkan kalau orang itu merasa berutang dan kemudian mengikuti orang yang bukan Islam. Karena orang Islam tidak banyak berbuat baik. Ya, jadi ini masalah yang memang bersifat umum universal. Moga-moga kurang lebih itu saya memahaminya bahwa memang kebaikan itu akan kembali kepada ada hasilnya, apakah di dunia atau hanya di dunia atau sampai di akhirat. Wallahu a'lam. Sekarang itu Pak Krismanto ya, saya menanggapi. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi bahkan untuk orang kafir itu mungkin di akhirat itu seperti itu ya Ustaz ya, seperti debu gitu ya katanya. Ya, Jadi seperti diperlihatkan Fatamorgana. kebaikannya Dia dia menyangka dia berbuat baik, tapi ya Allah mengatakan, kamu kan berbuat sama dengan Yandri mengatakan menurut orang karyawan yang kasih 100.000 yang melaksanakan perintah untuk membeli lampu, diberikan lampu, yang satu disuruh beli lampu tapi digunakan jajan yang lain itu kan. Sebenarnya sama-sama dia melakukan pedal sama, penikmatan sama, tapi yang satu menggunakan sesuai dengan perintah yang memerintahkan, tapi yang satu tidak digunakan. Wallahu a'lam. baik. Kita ada pertanyaan lagi yang tertulis, tapi silakan sementara kita berikan kesempatan pada Ibu Pigo Selfie. Silakan Ibu dibuka soundnya Bu. Silakan pertanyaannya ringkas kalau bisa ya, karena waktunya singkat. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang surat Al-Isra ayat 7 tadi ya. Di situ ada dikatakan bahwa apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, ya, kami bangkitkan musuhmu dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan di situ, kenapa di situ disebutkan yang kedua? Apakah itu berarti kalau yang pertama itu masih dibolehkan gitu? Kenapa di situ ada kata-kata kejahatan yang kedua? Itu singkatnya begitu, Pak. Makasih. Ya, baik Bu Selvi ya. Ayat ini memang banyak juga dibahas oleh beberapa mufassir. Memang di ayat itu Allah tidak menyebutkan Suara Ustadz agak menghilang lagi nih Pak Ustadz. Mungkin perlu geser dikit kali ya. Ya baik Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar, mungkin ya memang sinyal lagi
kurang stabil barangkali di tempat beliau. Suaranya belum stabil, Ustaz. Hilang-hilang. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, masih belum bisa kita dengarkan suara dari Pak Abdul Munif. Ya, beliau sedang berusaha untuk masuk kembali Baik, nih. saya pakai HP aja ya untuk Oh jawab. iya, silakan Ustaz, lebih jelas nih dengan Baik HP. Ibu, jadi di dalam tafsir ayat itu memang hanya disebutkan jika kamu melakukan kesalahan yang kedua. Jadi kedua di sini itu intinya di situ Allah hanya mengatakan bahwa jika kamu melakukan yang kedua. Jadi yang pertama itu apa bentuknya? Allah alam. Tapi salah satu sifat rahman Allah adalah Allah memaafkan kepada Bani Israel ini atas kesalahan pertama. Tapi jika melakukan yang kedua, maka Allah akan mengirimkan musuh-musuhmu dan menyuramkan wajah-wajahmu. Artinya kamu akan menyesal, kamu akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Beberapa tafsir terhadap sejarah perkembangan kaum Yahudi atau Bani Israel ini kan bagaimana Allah memberikan banyak sekali menyelamatkan dia dari berbagai macam kesalahan. Kemudian tapi mereka tetap masih melakukan kemungkaran, kemudian mendustakan Nabi Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah, melanggar perintahnya, kemudian Allah mengirimkan musuhnya. Dan musuhnya ini banyak dalam sejarah. Ingat kita, dalam konsep perang pada waktu zaman Romawi, sebetulnya kaum Israel itu juga sudah hancurkan. Mulai dari zaman Firaun, kemudian juga kekaisaran pada Bizantium Romawi, sampai bagaimana era zaman Perang Dunia Kedua, dan terus itu. Karena Allah hanya mengudahkan kesalahan kedua. Kedua ini itu adalah ketika seseorang melakukan kesalahan lagi. Jadi kedua itu bukan berarti kedua dan bisa kedua itu bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima. Yang jelas kesalahan setelah kesalahan pertama di mana Allah memaafkannya. Betul. Itu beberapa mufasir mengatakan begitu. Karena itu hadis-hadis berkaitan dengan nasib dan hancurnya Yahudi ini sebetulnya sudah banyak hadis tentang yang menyatakan itu dan mereka takut sekali dengan hadis-hadis seperti ini karena ayatnya jelas. Wallahu alam, hanya itu yang bisa yang saya katakan. Karena esensi ayat ini hanya Allah mengatakan yang sudah pasti jika melakukan kesalahan yang kedua. Ya, itu. Yang kedua itu adalah setelah yang pertama. Bukan berarti selesai setelah kedua terus nggak ada lagi. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Begitu Ibu ya, Bu Piko yang ingin saya pahami dari Prof. Ya Pak, berarti kalau kesalahan yang pertama itu masih dimaafkan ya Pak ya? Betul. Masih ini ya. Okay. Iya, bahkan ya. Allah menyelamatkan mereka karena kesalahan itu dimaafkan. Betul. Iya. Jadi orang itu kan gitu ya. Jadi kesalahan pertama itu Allah maafkan dan kemudian jika melakukan yang kedua kali disitulah berlaku adab Allah, itulah sifat rahman Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya baik. Terima kasih Pak Ustadz Munif dan Ibu Piko Selvi. Baik Pak Ustadz, masih ada sedikit waktu, saya bacakan satu lagi nih, mudah-mudahan masih cukup waktunya, yaitu dari Pak Haryanto. Kalau kita berbuat baik ke non-muslim, apa ada dasar hadisnya? Begitu pertanyaannya Ustaz. Silakan. Baik Bapak, jadi kalau dasarnya jelas bahwa tadi kan ayat-ayat itu kan tidak mengatakan bahwa kamu melakukan perbuatan itu pada objek tertentu, tidak. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kita melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang diniatkan karena Allah
Subhanahu wa taala kepada siapapun itu kembali kepada pelakunya dan juga akan dinikmati oleh yang lain. Jadi jelas perbuatan baik itu tidak dibatasi pada objek siapapun. Ya. Bahkan kita harus jadi rahmat bagi alam. Jadi perbuatan baik itu bisa kepada siapapun. Nah, tetapi kalau seandainya ada prioritas, ada pilihan, itu memang ada. Contohnya di ayat 177 surat Al-Baqarah itu kan jelas. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin. Perbuatan baik itulah kamu memberikan harta kepada kerabat, kemudian kepada yatim, kepada miskin dan ibnu sabil. Itu kan ada prioritas berarti. Bahwa sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat. Itu terbaik. Yang kedua urutannya adalah yatim. Yang ketiga adalah fakir miskin. Yang keempat adalah ibnu sabil. Jadi ada urutan itu. Demikian juga kalau seandainya ada muslim, sudah kerabat, muslim, miskin lagi, tentu itu menjadi prioritas. Dalam fikih itu ada istilah fikul aulawiyat. Ada fikih tentang prioritas. Bahwa dalam melakukan kebaikan, memang ada prioritas ketika ada pilihan. Tapi kalau Bapak melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan dan kepada siapapun objeknya, sepanjang niatnya juga benar karena Allah, Allah akan berikan pahala. Dan dasarnya apa? Kita lihat di ayat-ayat itu tidak pernah dijelaskan objeknya. Ya kan? Kecuali jika ada prioritas. Misalnya sedekah, itu prioritasnya zakat, prioritasnya ada misalnya. Yang tidak disebutkan pada prioritas, itu berarti dia bersifat universal. Kenapa? Mengambil dasar Islam sebagai rahmat bagi alam. Kehadiran seorang muslim harus memberikan kemanfaatan, kedamaian, harus memberikan kontribusi yang besar pada umat manusia. Itulah ruang terbesar kontribusi seorang muslim kepada alam ketika kita bisa melakukan kebaikan. Mungkin itu yang ingin saya respon, Pak Yan Efri. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan waktunya pas sekali sudah di ujung waktu kita, sudah jam 8:59. Jam 9. Dan kita mulai, ya sudah jam 9. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan banyak hal ya tentang kebaikan ini. Bahkan dalam satu contoh barusan yang ditanya Pak Haryanto, memang perbuatan Nabi banyak ya yang mencontohkan perbuatan baik beliau itu tidak dipilah gitu. Kalau beliau memberikan makanan ya, maksudnya makanan di rumah begitu, bahkan makanannya sedikit tapi kuahnya dibanyakin kan begitu menurut hadisnya ya. Nah, maka itu diberikan kepada tetangga-tetangga terdekat, muslim maupun bukan muslim begitu. Jadi memang barusan yang Ustaz sampaikan saya kira banyak dalil ya yang menyatakan perbuatan baik itu adalah kepada muslim maupun non muslim. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita ucapkan jazakallahu khair, terima kasih kepada Ustaz Dr. Abdul Munif yang pagi ini sangat mencerahkan kita semua, dan kita segera tutup ya kajian kita pagi ini. Waktunya sudah pas. Silakan Pak Juber ditampilkan sedikit ucapan terima kasih ya pada Ustaz Dr. Abdul Munif. Pak Amiruddin Saleh nggak sempat hadir nih Pak Abdul Munif, jadi mohon diterima nih sedikit ucapan dari P2SDM Pak. Alhamdulillah, barokah. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi untuk kajian berikutnya, dipersilakan Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan link secara privat, akan kami kirim secara privat dengan cara mengisi daftar hadir. Dan kami juga sangat mengajak Bapak dan Ibu dalam topik kajian kita ini sangat relevan. Jadi untuk membuat baik, perbuatan baik itu sangat banyak channel, sangat banyak cara, media yang bisa kita lakukan. Salah satunya, silakan Bapak dan Ibu untuk link kajian OAC berikutnya itu diperbolehkan ya, bahkan sangat dianjurkan kalau bisa di-share kepada teman-teman, kepada relasi kita, sanak saudara kita. Mudah-mudahan melalui itu kita pun kecipratan, tidak hanya Ustadz yang mendapat pahala, mudah-mudahan ya kita pun ikut mendapat amin ya Allah dalam dakwah ini. Itu saja, dan kita dari P2SDM sekali lagi mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kehadiran Bapak dan Ibu teman-teman semua sampai hari ini. Alhamdulillah kita sampai ke UAC ke-40 dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Mohon maaf, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ustadz. Terima Pak kasih Pak Ustadz. Bapak, Ibu. Terima kasih Ya, Pak Ustadz Abdul Munif. Terima kasih Sama-sama, Bapak Pak Ibu. Yenefri ya, sehat semua. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Munif. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Janefri. Pak, Bu Prof, terima kasih Prof. Mudah-mudahan Ibu hadir lagi nih Bu. Alhamdulillah. Kalau lagi sempat pasti ikut. Amin, amin. Menambah ilmu. Pamit ya Pak Yan ya. Bu, terima kasih ya Bu.